Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Tiara dengan NIM 2107518. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah mikrobiologi yang berjudul Pemanfaatan Mikroorganisme pada Bahan Pangan. Kita masuk ke pembahasannya. Ya, yang pertama, mungkin teman-teman nanya mikroorganisme itu apa sih? Ya, mikroorganisme atau disebut juga mikroba itu adalah organisme hidup yang berukuran sangat kecil dan hanya bisa diamati dengan bantuan mikroskop. Lalu, untuk faktor pertumbuhannya, mikroorganisme itu dipengaruhi oleh lima pengaruh ya. Itu ada suhu, nutrien, oksigen, kelembapan, dan pH atau tingkat keasamannya. Berdasarkan jumlah selnya, mikroorganisme terbagi menjadi dua macam. Ada uniseluler dan multiseluler. Mikroorganisme atau mikroba juga terbagi lagi menjadi dua macam. Apa aja sih itu? Itu ada mikroba menguntungkan dan mikroba merugikan. Pertama kita bahas dulu terlebih dahulu mikroba menguntungkan. Apa ya mikroba menguntungkan itu? Mikroba menguntungkan ialah mikroba yang membawa hal baik pada bahan pangan dan juga memberikan dampak yang positif dalam proses perombakan, sehingga menghasilkan produk pangan yang bermanfaat bagi manusia. Jadi mikroba menguntungkan biasanya paling sering digunakan itu adalah tiga macam mikroba. Ada bakteri, kapang, dan hamir. Bakteri merupakan kelompok organisme yang tidak punya membran inti sel. Dia termasuk prokariota dan berukuran yang sangat kecil. Lalu kapang merupakan mikroorganisme yang termasuk anggota kingdom fungi yang membentuk hifa. Dan yang terakhir, itu ada hamir. Itu adalah fungi bersalah satu yang mikroskopik dan beberapa dari hamir generasinya ada yang membentuk miselium dengan percabang. Selanjutnya itu adalah pengaplikasian mikroba menguntungkan. Salah satunya dengan cara fermentasi. Fermentasi sendiri merupakan suatu proses bioteknologi yang memanfaatkan mikroba untuk mengawetkan pangan dan juga tidak mengurangi kandungan nutrien di dalam pangan, bahkan mampu meningkatkan kualitas dan daya tahan pangan itu sendiri. Oke, fermentasi. Fermentasi memiliki beberapa faktor dalam pertumbuhannya. Itu ada suhu, pH, kadar alkohol, kadar gula, dan kandungan SO2, dan kebersihan alat atau steril. Untuk mikroorganisme yang digunakan untuk menguraikan itu adalah bakteri asam laktat, bakteri asam asetat, dan bakteri bacilli. Ada dan masih banyak yang lainnya. Untuk beberapa jenis fermentasi terbagi dua macam, itu ada homofermentatif. Homofermentatif merupakan produk akhirnya itu mengundang asam laktat. Contohnya seperti yogurt. Yang kedua ada heterofermentatif. Produk akhirnya hanya mengundang asam laktat dan etanol yang sama banyak. Lalu fermentasi itu bermanfaat untuk mengawetkan pangan, memperkaya sumber nutrisi dalam pangan, dan juga meningkatkan nilai gizi. Beberapa contoh produk fermentasi yaitu seperti ada sosis yang menggunakan bakteri Pediococcus cerevisiae. Ada yogurt yang menggunakan Lactobacillus bulgaricus. Ada nata de coco yang menggunakan Acetobacter slinum. Ada juga keju yang menggunakan Propionibacterium shermani. Dan terakhir ada kraut, itu seperti asinan kubis yang menggunakan Lactobacillus plantarum. Oke, kesimpulan dari semuanya itu adalah mikroorganisme terdiri dari dua macam, itu ada mikroba menguntungkan dan mikroba merugikan. Mikroba menguntungkan tentu saja sangat dapat dimanfaatkan dalam bidang pangan. Selain untuk mengawetkan makanan, juga bisa meningkatkan nutrisi dan nilai gizi, serta membuat kualitas baru dalam hal rasa, tekstur,
dan aroma dalam produk pangan tersebut. Mikroba yang merugikan atau disebut juga dengan patogen dapat merusak pangan. Oleh sebab itu diperlukan sterilisasi dan desinfeksi untuk menghilangkan dan juga membunuh patogen tersebut atau mikroba merugikan tersebut agar tidak merusak pangan. Oke, sekian dari presentasi dari saya, Selvatiara, mengucapkan terima kasih dan saya sangat mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.